Sama-sama, Shalom Pak. Bapak Ibu, semuanya sehat ya. Cuaca lagi kurang bagus, tapi kita bisa berkumpul sini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Ini kita melanjutkan pendalaman Alkitab yang akan dibawa oleh Pak Mak. Hari ini kita akan membahas Matius 9, 18 sampai 26. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan Pak Mak. Ya, terima kasih Pak Ferry. Selamat malam semua, Shalom. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Silakan Pak Ferry baca dulu ayatnya. Ini ayatnya saya ambil dari terjemahan baru edisi kedua ya Bapak Ibu ya. Jadi Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Jadi boleh dibaca Pak Ferry. Matius 9, 18 sampai 26. Ayat 18, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anak perempuanku baru saja meninggal, tapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ayat 19, lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu, bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal kusentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22, tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ayat 23, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. Ayat 24, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Ayat 25, setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Ayat 26, dan tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Baik, terima kasih Pak Ferry. Jadi dari bacaan ini Bapak Ibu, sebelumnya kita tahu di sesi-sesi sebelumnya bahwa Yesus sudah menyembuhkan kaum terpinggirkan dan juga dia sudah menunjukkan kuasanya atas alam roh, atas roh-roh jahat dengan mengusir roh-roh jahat dari orang Gerasa dan memasukkannya ke dalam babi. Nah, sekarang setelah sebelumnya Tuhan Yesus juga menunjukkan kuasanya atas alam, sekarang Yesus membuat mukjizat yang bisa dikatakan tidak biasa. Ya. Nah, di ayat 18 tadi kalau kita baca, dikatakan sementara Yesus berkata demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Nah, Bapak Ibu di sini di ayat 18 dalam bahasa aslinya, Matius sebetulnya hanya menulis dengan kata archon. Archon artinya pemimpin. Pemimpin. Jadi bukan kepala rumah ibadat. Tapi kita tahu mengapa orang ini adalah kepala rumah ibadat dari Injil-Injil sinoptik yang paralel dengan Matius. Jadi contohnya di Markus 5 ayat 22, kata yang digunakan adalah archisinagogos. Archisinagogos artinya ketua majelis sinagoga. Jadi rumah ibadat orang Yahudi di zaman itu adalah sinagog ya. Dan si pemimpin ini adalah ketua majelisnya. Jadi bukan ahli Taurat ya, bukan ahli Taurat, bukan. Tapi dia bertugas sebagai ketua majelis atau penatua yang bertugas untuk merawat sinagoga. Terutama kebersihan sinagoga, dokumen-dokumen yang disimpan, surat-surat. Dan ini juga suatu posisi yang terhormat di zaman itu. Matius tidak mencatat nama orang ini.
karena dia cenderung menyingkat apa yang disampaikan oleh Markus. Tetapi Markus dan Lukas menyebut nama orang ini, kepala rumah ibadat ini, sebagai Yairus. Yairus itu dari bahasa Ibrani Yair. Yair, yang artinya dicerahkan oleh Yahweh, ya. Kalau nama orang Ibrani ada ya-nya, itu biasanya itu berarti Yahweh. Jadi dicerahkan oleh Yahweh. Ini boleh jadi alternatif nama juga buat Bapak Ibu kalau mau memberi nama anak gitu ya. Yairus atau Jairus gitu. Nah, Yairus ini orang yang terhormat Bapak Ibu. Tetapi dia sujud menyembah kepada Yesus. Ini kita lihat, ini Yairus sujud menyembah kepada Yesus sebagai tanda penghormatan kepada Raja dan tanda penghormatan kepada Allah sendiri yang pantas disembah. Jadi ini menunjukkan bahwa si Yairus ini adalah seorang yang rendah hati, Bapak Ibu. Dia tidak melihat dirinya punya posisi tinggi, tetapi dia merendahkan hatinya untuk mengakui otoritas Tuhan Yesus. Di sini, Yairus datang kepada Yesus dan meminta agar Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas anak perempuannya yang katanya baru saja meninggal gitu ya. Nah, ini menunjukkan iman yang sangat tinggi Bapak Ibu. Karena dalam kitab Matius, Yesus itu belum pernah membangkitkan orang mati. Coba baca 8. Nggak ada tuh kisah Yesus membangkitkan orang mati. Dan kalau ada kisah mengenai membangkitkan orang mati, adanya di Perjanjian Lama. Contohnya di 1 Raja-Raja 17 ayat 17-24. Ini Nabi Elia yang membangkitkan anak yang mati. Dan 2 Raja-Raja 4 ayat 32-37 itu Nabi Elisa. Jadi Yairus ini percaya Yesus bisa melakukan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi besar Elia dan Elisa. Ya. Kalau kita baca di Markus dan Lukas, anaknya Yairus ini belum mati, Bapak Ibu. Belum mati, cuma hampir mati. Belum sungguh-sungguh meninggal. Dan Lukas juga menceritakan bahwa anak perempuan Yairus ini anaknya yang tunggal, satu-satunya. Dan umurnya baru 12 tahun. Jadi kasihan sekali gitu ya, masih sangat muda. Nah, sebetulnya kalau kita membaca di Matius, pernyataan Yairus anak perempuanku baru saja meninggal, kalau dalam bahasa aslinya arti eteleftesen, itu bukan berarti anaknya itu meninggal, lalu Yairus meninggalkan anak itu dalam keadaan mati, bukan. Artinya sebetulnya bukan begitu. Kalau kita baca dalam bahasa aslinya, maksudnya Yairus itu yakin bahwa anaknya sudah mati pada saat dia menemui Yesus. Jadi kita bisa mengharmonisasikan apa yang disampaikan Matius ini dengan Markus dan Lukas. Maksudnya Yairus meninggalkan anaknya dalam kondisi sekarat, hampir mati. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, dia yakin anaknya sudah mati karena sudah sekarat. Gitu maksudnya. Ya. Dan Yairus meminta Yesus meletakkan tangan, menumpangkan tangan atas anaknya, yaitu suatu tindakan penyembuhan. Karena Yairus percaya Yesus adalah tabib agung. Dan dengan tindakan tersebut, dia percaya anaknya bisa hidup kembali. Ini iman yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, karena memang kisah membangkitkan orang mati ini kan sangat jarang terjadi, ya, dan Yesus belum pernah melakukannya. Apa reaksi Yesus di sini? Nanti pertanyaan boleh di akhir saja ya Bapak Ibu ya, jadi supaya kita kumpulkan di belakang, kita selesaikan karena ayatnya juga tidak terlalu banyak pada hari ini. Ya. Di ayat 19 dikatakan, lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah ini, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya langsung tidak menunda-nunda lagi, langsung berjalan. Ya, murid-murid Yesus yang sedang diajar pada saat itu oleh Yesus yang mengenai
anggur lama, anggur baru, ya, langsung bangun semua dan ikut bersama dengan Yesus. Di Markus 5 ayat 24 dan Lukas 8 ayat 42 tercatat bahwa ketika Yesus meninggalkan rumah untuk menuju rumah Yairus, orang-orang banyak berbondong-bondong ikut mengikuti Yesus karena mereka tahu, wah ini ada mujizat lagi nih yang mau dilakukan oleh Yesus. Jadi mereka langsung berkumpul mengikuti Yesus. Jadi ramai sekali, berdesak-desakan, dan Yesus pun susah untuk mencapai rumah Yairus. Lalu apa yang terjadi? Di tengah perjalanan ini Bapak Ibu, di ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mengikuti Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Nah, jadi ada seorang perempuan yang sakit juga dan dia berusaha mendapatkan penyembuhan dari Tuhan Yesus. Siapa nama perempuan ini? Nah, menurut tradisi, ya ini bukan di Alkitab tidak ada, tapi di tradisi gereja, nama perempuan ini adalah Bernike, Vereniki, ya bahasa Yunaninya Vereniki, artinya pembawa kemenangan. Atau kalau dalam bahasa Latin, ini versi yang lebih terkenal, Veronica, ya mirip dengan bahasa Yunaninya Vereniki. Kalau bahasa Latinnya Veronica. Jadi kalau Bapak Ibu mau kasih nama anak perempuannya Veronica, artinya pembawa kemenangan. Ya. Dan nama itu tidak tertulis secara harfiah dalam Alkitab, tapi menurut tradisi inilah perempuan sakit pendarahan, inilah yang namanya Veronica, Bapak Ibu. Ya. Jadi namanya artinya bagus kok, ya namanya artinya pembawa kemenangan. Ya. Itu nama Yunani tapi dipakai oleh orang-orang Yahudi. Karena putri-putri kerajaan Yudea pada zaman Hasmonean sampai dengan zaman Herodes itu banyak yang namanya Bernike, ya, atau Veronica. Kalau nama alternatifnya Berenice gitu. Kalau bahasa Inggrisnya kan gitu, Berenice, ya. Dia sakit pendarahan Bapak Ibu. Sakit pendarahan sudah 12 tahun katanya. Nah, kalau ada dokter di sini, ya, saya sih cari lihat di web, penyakit ini namanya abnormal uterine bleeding, AUB, ya pendarahan tidak normal dari rahim. Penyebabnya apa? Tumor, kanker, polip rahim, kelainan rahim, atau juga efek samping dari KB dengan hormon, misalnya pil KB, tapi nggak mungkin, di zaman itu belum ada gitu ya, di zaman itu belum ada pil KB. Jadi kemungkinan si Veronica ini sakit kanker kalau menurut saya sih. Kemungkinan dia kanker rahim gitu ya, jadi pendarahan terus-menerus. Dan kesian sekali dia sudah berobat tanpa hasil. Ini juga ayat yang dihilangkan oleh Matius, tapi Markus mencatatnya. Jadi supaya kita bisa memahami apa yang alami oleh perempuan ini, kita coba baca Markus 5 ayat 26. Pak Ferry tolong. Markus 5 ayat 26. Markus 5 ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Wah, kasihan ya jadinya, dia udah diobati, nggak ada hasilnya, uangnya pun habis. Dan tentunya kondisinya sangat tidak nyaman gitu Bapak Ibu. Ya, orang yang pendarahan terus-menerus pasti anemia. Anemia itu apa? Kurang zat besi. Ya, dalam darahnya ya Pak Ferry ya. Kasihan, kurang darah, orang biasa bilang kurang darah. Kalau sekarang minumnya apa? Minum obat bisa sekarang gitu ya. Zaman itu nggak ada. Zaman itu nggak ada Bapak Ibu. Jadi apa yang mereka lakukan untuk pengobatan orang yang sakit pendarahan? Nah, saya kasih nih, saya temukan ini dalam tulisan para rabi. Aduh, sedih banget loh Bapak Ibu. Nih ya, saya bacain dengan singkat dari
penyembuhan orang yang sakit pendarahan dari Talmud, nih ya, tulisan para rabi. Ambillah 1 zus getah Alexandria, 1 zus tawas, dan 1 zus safron taman, dan tumbuklah bersama. Dia harus meminum ketiganya dengan anggur, dan dia akan disembuhkan dari pendarahannya dan tidak akan menjadi mandul. Dan jika tidak berhasil, bisa nggak berhasil, ambillah 3 bejana penuh bawang Persia, rebuslah dalam anggur dan beri dia minum. Katakan kepadanya, berhentilah pendarahanmu. Masih panjang lagi. Jika tidak berhasil, biarlah dia duduk di persimpangan jalan, dan biarlah seseorang datang kepadanya dari belakang dan mengagetkannya dengan mengatakan, berhentilah pendarahanmu. Emangnya bisa orang pendarahan dikagetin lalu sembuh? Itu namanya kecegukan, Bapak Ibu, benar nggak? Ya. Dan jika tidak berhasil, galilah 7 lubang, dan di dalamnya bakarlah tunas anggur orla. Orla itu artinya anggur muda yang belum boleh dimakan. Biarlah dia duduk di situ di 1 lubang, memegang segelas anggur di tangannya, dan pindah ke lubang yang lain. Di setiap waktu katakan kepadanya, berhentilah pendarahanmu. Dan jika nggak berhasil, biarlah dia memegang biji jela yang ditemukan di dalam kotoran seekor keledai putih. Alamak gitu ya. Jika dia menggenggamnya selama sehari, pendarahannya akan berhenti selama 2 hari. Dan jika dia menggenggamnya selama 2 hari, pendarahannya akan berhenti selama 3 hari. Dan jika dia menggenggamnya selama 3 hari, pendarahannya akan berhenti selamanya. Itu coba pengobatan ini caranya aneh begini, Bapak Ibu. Ini di zaman para rabi nih. Jadi kemungkinan yang dimaksud oleh Markus, dia sudah menghabiskan uangnya untuk pengobatan, ya begini caranya. Kesian sekali loh. Ya. Nah, lalu sakit pendarahan itu bukan cuma sekedar sakit fisik. Itu sih agak lumayan gitu ya. Tetapi orang yang sakit pendarahan itu najis secara ritual menurut hukum Taurat. Jadi orang yang kena dengan perempuan yang sakit pendarahan akan jadi najis, perempuan itu harus terasing dari kegiatan sosial dan agama. Jadi nasibnya malang sekali. Jadi intinya adalah perempuan yang sakit pendarahan ini nggak bisa ikut dalam kegiatan sosial dan keagamaan, jadi dia terasing. Maka dia juga tidak bisa mendapatkan pengampunan dosa kalau dia bersalah. Jadi nasibnya itu kasihan sekali, Bapak Ibu. Dan semua orang menjauh darinya, tidak ada yang mau bergaul dengan dia. Jadi dia orang yang tertolak. Lalu pada ayat 20 tadi dikatakan bahwa dia berusaha menjangkau jumbai jubah Yesus, ya, jumbai jubah Yesus. Dalam bahasa Yunaninya tukras pedu tu imatiu aftu. Artinya sebetulnya ya, itu dalam bahasa Ibrani itu namanya sit itu kayak begini nih. Sit itu adalah alat pengingat kepada perintah Yahweh bagi umat Israel. Jadi ada hukumnya bahwa orang-orang Yahudi harus pakai sit. Bilangan 15 ayat 38 sampai 39. Coba Pak Ferry. Bilangan 15 ayat 38 sampai 39. Bilangan 15 ayat 38 sampai 39. 38, berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang Yahudi itu pakai jumbai, sit ini, dengan tujuan, mereka kan pakai baju itu, mereka lihat terus jumbai itu sehingga mereka ingat perintah Tuhan. Kalau mereka melihat jumbai itu, mereka ingat perintah Tuhan dan tidak mengikuti kehendaknya sendiri. Ya, sampai sedemikiannya loh Tuhan itu memperhatikan mereka supaya mereka terus di jalan Tuhan. Nah, tapi jumbai ini dipasangnya di mana nih? Jumbai sit ini dipasangnya di mana? Nah, ada 2 tempat di mana sit ini dipasang. Ya, yang pertama
namanya talit gadol, yaitu selendang untuk sembayang, besar sekali biasanya seperti ini sampai bisa ditaruh di atas kepala begitu ya. Dan sit-sitnya itu ada di ujungnya. Nah, kita lihat nih seperti ini sit-sitnya ya. Yang kedua adalah talit katan. Ini dipakai seperti tunik gitu. Jadi bentuknya 4 persegi sesuai dengan aturan di hukum Taurat, tapi kepalanya dilubangi sehingga bisa dipakai. Ya, dipakai begitu. Kalau dulu di zaman Tuhan Yesus, talit katan ini dipakai di dalam, baru di luarnya seorang laki-laki itu pakai tunik. Jadi di dalam, jadi seperti pakaian dalam. Nah, kalau Tuhan Yesus ya sedang di luar ini dari perjalanan menuju rumah Yairus, kira-kira dia pakai yang mana? Talit gadol atau talit katan? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya tebak aja yuk. Boleh tulis di chat. Boleh tulis di chat. Kira-kira gadol atau katan? Gadol. Gadol. Katan. Kelet, Pak. Talit katan. Iya, kalau menurut saya sih dia pakai talit katan Bapak Ibu ya, karena dia lagi nggak sembayang. Jadi dia pakai yang ini nih. Kalau dia sembayang di sinagoga, dia pakai yang ini nih ya. Tapi kalau sehari-hari dia pakai talit katan. Jadi itu ada di dalam nih ya, keluar dari kemejanya, dari tuniknya dia. Warnanya sebetulnya Bapak Ibu ya, warna dari sit-sit itu adalah techelet. Itu dalam bahasa Ibrani. Di sini kalau dalam bahasa Indonesianya benang ungu kebiru-biruan. Sebetulnya warnanya namanya techelet. Dan warnanya itu bukan ungu. Ya, warnanya bukan ungu. Orang mengira warna techelet itu ungu karena mengetahui bahwa di zaman dulu ada warna yang dihasilkan oleh keong yang namanya Murex trunculus ini. Keongnya. Keong ini menghasilkan ya lendir yang berwarna ungu dan biasa dikumpulkan untuk mencelup kain sehingga kainnya itu warnanya ungu. Tapi atau tepatnya nila lah ya, nila atau ungu. Nah, tapi ini diragukan Bapak Ibu karena menurut orang Yahudi warnanya itu bukan ungu tapi biru. Masalahnya biru yang seperti apa? Formulanya hilang. Sudah hilang sekarang. Karena itulah orang Yahudi zaman sekarang pakai sit-sit warnanya putih. Artinya ini warna asli dari benangnya yang tidak dicelup dengan warna biru. Karena mereka kehilangan warna birunya seperti apa. Jadi supaya tidak melanggar Taurat dengan menggunakan biru yang salah, mereka pakai benang yang tidak dicelup lagi. Tapi di zaman Yesus masih ada warna birunya ya. Nah, kita biasa melihat bahwa si perempuan Veronica ini menyentuh cit-cit Yesus karena dia percaya cit-cit Yesus itu bisa menyembuhkan dia gitu ya. Sebetulnya iman Veronica bahwa dia bisa sembuh dengan menyentuh cit-cit Yesus itu bukan cuma kepercayaan kosong atau takhayul, bukan. Tapi dia tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab atau Perjanjian Lama. Wah, ini yang Bapak Ibu perlu pahami. Jadi ini bukan hanya menunjukkan bahwa si perempuan ini beriman terhadap kuasa Yesus, tapi dia yakin bahwa Yesus itu Mesias. Kok tahu dari mana, Pak? Karena ada sebuah ayat yang menubuatkan tentang Mesias di Maleakhi 4 ayat 2 yang dikenal juga oleh orang-orang Yahudi pada saat itu ya, bahwa kesembuhan ada pada sayap Tuhan. Coba Pak Ferry baca Maleakhi 4 ayat 2. Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ya, jadi Bapak Ibu, si Veronica ini percaya bahwa Yesus itu Mesias loh.
Makanya sayapnya menyembuhkan. Tahu dari mana sayap? Nah, lihat nih, sit-sit yang dipasang di talit ini seperti sayap, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dia menyentuh sayapnya Mesias, dia akan sembuh karena sayap Mesias itu menyembuhkan. Kalau kita tahu lagu ini juga mengatakan hal yang sama. Ini diambil dari Maleakhi 4 ayat 2. Tahu lagu ini lagu apa? Lagu apa? Lagu Natal. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tuh, ya. Jadi ini adalah tanda bahwa Yesus itu Mesias kalau sayapnya bisa menyembuhkan, Bapak Ibu. Dan perempuan ini, Veronica ini, tahu akan hal itu. Karenanya dia disembuhkan. Jadi cit-citnya Yesus ini bukan sesuatu yang magis. Wah, cit-cit keramat gitu ya. Bukan. Dan juga bukan sesuatu yang punya kekuatan untuk menyembuhkan. Bukan. Apalagi cit-cit itu sekarang kita tahu bentuknya itu seperti tassel ya, jumbai yang diikat-ikat begitu. Ada artinya itu semua tuh. Pilinannya ada berapa itu ada artinya semua. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu kalau itu terjadi sekarang dengan cara orang menyentuh ujung jasnya pendeta gitu atau ujung celananya pendeta lalu jadi sembuh. Ngaco itu Bapak Ibu. Enggak, itu tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. Dan Allah lah yang punya anugerah kesembuhan melalui iman. Dan iman yang berdampak kesembuhan pada perempuan ini. Bukan iman tahayul, bukan iman kepada benda-benda magis seperti cit-citnya Yesus itu berkuasa. Bukan. Melainkan iman dia bahwa Yesus itu Mesias. Jadi dari semua orang banyak yang ada di sekeliling Yesus itu, yang percaya Yesus Mesias itu cuma si Veronica, Bapak Ibu. Makanya dia sembuh. Di Markus 5 ayat 30 dan Lukas 8 ayat 45-46 mencatat Yesus merasa loh begitu cit-citnya disentuh, dia merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya dan dia berhenti dan untuk bertanya kepada orang banyak. Woi, siapa yang nyentuh saya? Siapa yang menyentuh aku? Dia langsung berhenti kan? Kalau Matius tidak mencatat. Kenapa? Karena buat Matius detail-detail seperti itu nggak penting. Dia cuma mau intinya aja. Dia selalu menyingkat apa yang dicatat oleh Markus, ya. Nah, di ayat 22 dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, ya, memandang si Veronica, serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Yesus bertanya ya kepada banyak orang, siapa yang nyentuh aku? Makanya dia takut. Kalau di Matius kesannya nggak nyambung kan. Kok Yesus bilang teguhkanlah hatimu. Artinya jangan takut. Loh takut kenapa gitu. Ya ini karena Matius menghilangkan pernyataan bahwa si perempuan ini takut. Karena Yesus yang nanya. Woi siapa yang nyentuh saya? Gitu kan. Ya jadi dia takut. Nah di sini Tuhan Yesus bilang jangan takut ya, jangan takut anakku. Anakku ini bahasa aslinya Firathir. Ya, kalau di bahasa Inggris ini menjadi kata daughter, ya artinya anak perempuan. Anak perempuanku, jangan takut. Ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Menyelamatkan dalam bahasa aslinya sozo, artinya menyembuhkan. Jadi menyelamatkan itu bukan berarti selamat secara jiwanya, tapi sozo dipakai juga untuk menyembuhkan secara harfiah atau menyembuhkan secara lahiriah. Jadi Tuhan Yesus berkata, engkau sudah sembuh karena imanmu. Ya. Jadi di sini Yesus mengatakan dengan memakai kata sozo, dia itu bukan cuma tabib yang bisa menyembuhkan, tapi dia tabib agung yang bisa menyembuhkan dari dosa bahkan. Ya, untuk mengampuni dosa
Sehingga si Veronica ini sembuh sepenuhnya, bukan cuma penyakit pendarahannya yang 12 tahun, tetapi juga jiwanya disembuhkan. Jadi Yesus menyembuhkan segalanya. Kalau dalam bahasa Inggris bagus, your faith has made you whole, ya. Kalau dalam bahasa Inggris banyak versi yang mengatakan begitu. Nah, Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau, ya. Karena perempuan ini percaya Yesus adalah Mesias yang sanggup menyembuhkannya, maka Yesus menyembuhkannya. Jadi kita tahu Bapak Ibu, bahwa iman sendiri itu tidak menyembuhkan. Tidak. Yang menyembuhkan itu Yesus, Tuhan. Dan karena Veronica percaya Yesus itu Mesias yang sanggup menyembuhkan dia, maka Yesus pun menyembuhkan dia. Ya, jadi imannya bukan bahwa Yesus bisa menyembuhkan, tapi imannya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sehingga kita paham di sini iman itu hanya sarana, yang menyembuhkan tetap Allah, kesembuhan itu tetap anugerah Bapak Ibu. Dan Yesus secara umum, ya, secara di depan umum, di depan orang banyak itu menyatakan bahwa perempuan ini sudah sembuh. Kan Yesus bisa aja diam-diam aja lalu pergi gitu kan. Tapi dia harus berbicara di depan umum. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya Yesus mau semua orang tahu bahwa si Veronica sudah sembuh. Untuk menghilangkan stigma yang ada atasnya. Sehingga dia bisa menjadi tahir kembali. Dia tidak lagi najis. Supaya dia bisa mengikuti kehidupan sosial. Dia bisa mengikuti kehidupan agama lagi. Bisa lagi beribadah di sinagoga, bisa beribadah di bait suci, Bapak Ibu, ya. Jadi tujuannya begitu. Kemudian di ayat 23 dikatakan, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, wah, Yesus sudah sampai di rumah Yairus dan melihat peniup-peniup suling dan orang banyak ribut. Wah, ini juga kalau kita nggak mengerti konteksnya, ya, kita nggak paham nih. Di zaman itu Bapak Ibu, orang Yahudi kalau ada anggota keluarganya yang meninggal, itu harus memanggil peniup seruling untuk memainkan lagu sedih dan peratap yang tugasnya meratap. Meratap. Nah, di sini ada peratap profesional. Perempuan peratap profesional yang biasanya itu disewa untuk meratapi orang yang meninggal itu dan menyampaikan ucapan penghiburan kepada keluarga yang meninggal. Jadi supaya dia menghibur keluarga yang meninggal dengan ratapannya itu. Dan ada aturannya lagi. Nah, saya ambil dari Mishnah ya. Saya ada aturannya Bapak Ibu. Mishnah Ketubot 4 ayat 4. Rabi Yehuda berkata, bahkan orang termiskin dari bangsa Israel tidak boleh menyediakan kurang dari 2 orang peniup seruling dan seorang perempuan peratap. Orang termiskin harus mengundang 2 peniup seruling, 1 orang peratap yang biasa disewa jasanya untuk pemakaman. Karena ini juga termasuk dalam kewajiban pemakaman. Jadi pemakaman tuh harus pakai ini, orang meninggal langsung harus panggil peratap. Si Yairus ini pemimpin loh. Jadi nggak mungkin cuma 2 peniup suling, 1 peratap. Pasti ramai. Pasti ramai, peratapnya banyak, peniup serulingnya banyak. Makanya dikatakan orang banyak ribut di situ ya. Ada yang menangis nih, si perempuan ini tuh menangis meratapi anaknya Yairus yang meninggal. Ya, kalau dia di perjanjian lama lucu tuh istilahnya perempuan yang pandai meratap. Waduh, itu profesional memang. Zaman itu memang peratap profesional itu perempuan, nggak ada yang laki-laki Bapak Ibu. Karena tugas untuk meratap, menyatakan duka cita di depan umum itu buat laki-laki dianggap memalukan. Jadi pasti perempuan. Di tengah orang Israel yang paternalistik, yang mengunggulkan laki-laki, ini jadi pekerjaan yang baik dan menjanjikan untuk menghasilkan uang buat perempuan. Makanya banyak perempuan mau jadi peratap profesional di zaman itu. Oke. Nah, tapi di ayat 24 apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan Yesus berkata, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Ya. Buat Yesus, ya, dia mau mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya.
kematian itu seperti tidur. Ya, kematian itu seperti tidur. Yesus juga mengatakan hal yang sama mengenai Lazarus di Yohanes 11 ayat 11. Dan coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 51. 1 Korintus 15 ayat 51. Ya. Satu Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Iya, nah kalau dalam bahasa aslinya dikatakan tidur, sebetulnya bukan mati. Jadi kita ini cuma tidur, makanya kita akan diubah. Nah, Yesus juga mengatakan anaknya Yairus ini tidur karena dia akan segera membangkitkannya. Tapi si peniup seruling dan peratap-peratap itu menertawakan dia. Kalau dalam bahasa aslinya kata relao, artinya mengejek atau mengolok-olok dia gitu ya. Ah, masa ini orang sok tahu gitu, orang mati dibilang tidur gitu ya. Tapi apa yang dilakukan Yesus sesudah itu? Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yairus juga ngusir mereka semua. Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Jadi Yesus membangkitkan dia. Yesus memegang tangan anak itu loh, seperti membangunkan dia dari tidur, Bapak Ibu. Ya, Yesus tuh membangunkan si anaknya Yairus ini dari tidur. Dan dalam Markus 5 ayat 41 tercatat sabda Yesus dalam bahasa Aram waktu dia membangkitkan anak ini. Talita kum. Kalau dalam bahasa Aram, talita itu artinya anak perempuan. Kalau tali itu laki-laki. Kum artinya bangun. Jadi anak kecil, anak perempuan, bangunlah. Itu artinya. Ya. Kemudian Yesus menyuruh agar anak itu diberi makan dalam Markus 5 ayat 43. Lagi-lagi Matius tidak mencatat ini. Kenapa? Karena Yesus ingin membuktikan bahwa anak itu cuma tidur. Dan dia lapar begitu terbangun. Anak kecil kalau habis bangun tidur kan lapar, gitu kan? Jadi Yesus memang sengaja mau buktiin anak ini itu benar-benar hidup dan dia cuma tidur gitu. Dan sesudah itu tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Di Markus 5 ayat 43, Matius tidak mencatat. Yesus berpesan dengan serius loh kepada Yairus dan keluarga untuk merahasiakan mujizat itu. Coba lihat Markus 5 ayat 43. Markus 5 ayat 43. Markus 5 ayat 43. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, dengan sangat loh katanya. Yesus tuh serius banget. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Tapi ya nggak bisa disembunyikan lah. Karena anak perempuan itu semua orang udah tahu dia mati. Ya sampai sudah panggil peratap segala kok. Tapi besoknya kan dia hidup. Semua orang pasti tahu anak itu hidup ya. Jadi memang nggak bisa disembunyikan mujizat itu. Dan kemampuan untuk membangkitkan orang mati itu bukti bahwa Yesus itu Mesias. Itu bukti bahwa Yesus itu Mesias. Jadi bukan cuma sekedar nabi atau guru saja. Ya, apa yang kita pelajari dari pembacaan dan pembahasan ini? Kita lihat Bapak Ibu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berbelas kasih. Dia berbelas kasih kepada orang yang menderita penyakit seperti Veronica tadi. Orang yang najis secara ritual. Orang gak ada yang mau deketin dia. Kalau orang sentuh dia, maka jadi najis sehingga tidak bisa beribadah. Coba Bapak Ibu. Jadi orang gak ada yang mau berisiko mendekat dengan dia. Tapi Yesus mau berbelas kasihan kepada orang seperti itu. Yesus juga berbelas kasih kepada orang mati. Sampai orang mati pun dibangkitkan oleh dia. Karena dia berbelas kasihan kepada Yairus dan keluarga. Yesus mengerti segala duka cita dan kesusahan kita dan dia ingin menghibur kita, Bapak. Jadi Yesus ini
sungguh-sungguh ingin kita itu tidak berduka sebetulnya. Ya, tapi dia ingin kita melihatnya dari perspektif kekekalan. Jadi dia ingin menghibur kita bahwa dalam apapun dia selalu beserta dengan kita. Dan kalau dosa kita sudah diampuni olehnya, maka kita tidak punya alasan untuk berduka terus-menerus. Ya. Dia ada bersama dengan kita dan dia selalu beserta dengan kita. Karena itu kita harus punya belas kasih seperti Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Tujuannya bukan cuma sekedar meringankan penderitaan mereka, tetapi lebih dari perspektif kekekalan. Artinya, kalau kita membantu sesama kita yang menderita, baik penderitaan fisik maupun mental, kita menjadi saksi Kristus kepada mereka. Kita menjadi saksi bahwa Yesus juga mengasihi mereka. Seperti Yesus mengasihi Veronica, Yesus mengasihi anaknya Yairus. Yesus juga mengasihi orang-orang yang menderita di sekitar kita. Dan melalui tindakan kita, kita berharap mereka pun bisa mengenal Tuhan Yesus. Kita jadi saksi. Kristus hidup di dalam kita dan Tuhanlah yang bisa menyembuhkannya. Karena kuasa penyembuhan Yesus ini bukan cuma penyembuhan fisik, tapi penyembuhan rohani. Dia menyembuhkan, dia menyelamatkan. Sehingga dengan apa yang dia lakukan, bukan cuma fisiknya yang disembuhkan, tapi dosanya juga disembuhkan. Itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Ferry. Thank you, Pak Mak. Bapak Ibu, perihal apa yang kita sudah disampaikan Pak Mak, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Silakan, Ya, itu kan Veronica kan istilahnya najis ya Pak ya, dalam keadaan najis kan. Itu pada saat Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menyembuhkan anaknya Yairus, itu kan dikerubutin orang ya Pak? Iya, betul. Nah, itu Veronica kan berusaha meraih seat-seatnya. Seat-seatnya itu dia baru menyusup di antara orang banyak kan Pak. Nah, orang banyak yang kena dia itu najis gak ya Pak? Iya, sebetulnya kalau mengikuti hukum Taurat, iya, jadi najis juga, Bu. Iya, kecuali kan dia kan sudah disembuhkan ya Pak ya. Berarti Iya, pada saat dia mendesak-desak itu kan semua yang kesenggol dia najis semua ya Pak? Najis semua harusnya. Jadi semuanya harus mandi, ya. Mandi, cuci baju, najis sampai matahari terbenam. Itu yang di tadi imamat itu imamat 12 kalau Imamat 12, maaf. Ya, Ya, imamat 12 ayat 22 sampai 25 itu ya Pak ya. Iya. Terus satu itu Pak yang di The Chosen itu kan itu kan ada dua peristiwa nih, anaknya Yairus sama Veronica. Nah, anaknya Yairus usianya 12 tahun, Veronica menderita pendarahan selama 12 tahun. Ini apakah ada kebetulan atau memang ada bisa dialegorikan atau gimana Pak? Kalau apa dari sudut pandang penulis Injil seperti Markus atau Lukas pasti ada hubungannya, Bu. Ya, jadi pasti ada hubungannya. Berarti si anaknya Yairus itu lahir pada saat Veronica mulai sakit dan dua-duanya disembuhkan pada hari yang sama. Iya. Pasti ada maksud, itu pasti ada di. Soalnya ditulis gitu loh Pak, angkanya kan ditulis tuh. Iya benar, ditulis dua-duanya, betul. Oke Pak, makasih Pak. Ya, makasih Bu Inian. Ya. Di chat ada pertanyaan dari Saudara Julius. Kenapa Yesus tidak perintahkan saja sepatah kata supaya anaknya bangkit? Mengapa harus ke lokasi, Pak? Apakah ada tujuan khusus? Ya, di sini Tuhan Yesus memang punya berbagai cara ya. Kalau kita lihat di sebelumnya, di beberapa pertemuan yang lalu, Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya Kenturion, ya, dengan hanya berbicara sepatah kata aja dan tidak datang, tidak mengunjungi anak itu, tapi anak itu pun disembuhkan gitu ya, bangkit. Tapi kalau di sini Yesus harus datang
Kenapa? Karena ada kehendak Allah di situ, Bapak Ibu. Yaitu di jalan, di perjalanan, dia akan ketemu perempuan yang sakit pendarahan ini, yaitu Veronica. Ya, memang sengaja Tuhan membuat ini jadi sesuatu yang seolah-olah kebetulan, tapi nggak kebetulan gitu loh. Itu kehendak Bapa. Jadi Yesus cuma mengikuti saja kehendak Bapa supaya di hari itu dia bukan cuma membangkitkan anaknya Yairus, tapi dia juga menyembuhkan seseorang yang dianggap najis oleh banyak orang. Ya, begitu ya, Saudara Julius. Thank you, Pak Mark. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Mak, Selesai gak? ya, saya mau nanya Pak Mak. Waktu Tuhan Yesus bilang yang sama perempuan itu kan dia bilang teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang mau saya tanyakan, apakah iman perempuan itu ada pada saat dia mau ketemu Tuhan Yesus, artinya tiba-tiba Bang ada imannya, atau memang sudah bertahun-tahun sejak dia menderita penyakit nggak sembuh-sembuh, tapi dia menantikan kayak ibaratnya kayak kondisi sekarang kita selalu menantikan pertolongan Tuhan gitu. Apakah yang mana ya Pak Mak lebih cenderung gitu? Makanya Tuhan bilang teguhkanlah hatimu. Artinya kalau saya nangkapnya berarti perempuan ini sudah lama kali ya punya iman begitu untuk kesembuhan dia. Terus yang kedua Pak Mak, waktu Tuhan Yesus bilang yang anak itu tidur, itu berarti Tuhan berbicara secara iman yang Tuhan punya kan. Makanya dibilang bagi orang percaya dia tidak mati tapi tidur. Berarti Tuhan memandang, maksudnya menyampaikan ke orang dari sudut pandang imannya Tuhan gitu ya Pak Mak ya. Oke. Itu aja sih Pak Mak. Terima kasih Pak Mak. Ya, terima kasih Mega. Ya, kalau menurut saya si perempuan ini ya, dia itu beriman kepada Mesias gitu loh. Dia awalnya dia juga nggak tahu Yesus itu Mesias. Tapi yang kita harus kagumi gitu dari sosok ini adalah dia tahu apa isi Perjanjian Lama, isi kitab sucinya orang Yahudi, bahwa ada kesembuhan pada sayapnya Mesias gitu loh. Itu ayat yang sangat terkenal di zaman itu. Kenapa? Kalau nanti Bapak Ibu baca, nanti ada lagi kisah di mana banyak orang berusaha menyentuh jubah Yesus, bukan cuma si perempuan ini, bukan. Jadi itu orang banyak tahu bahwa Mesias itu sayapnya menyembuhkan. Tapi kalau dia ngambil tindakan pada saat itu berarti dia percaya ini loh Mesias. Jadi imannya dia bukan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Tapi imannya adalah Yesus itu Mesias. Itu yang luar biasa. Dan itu mungkin sudah dimiliki dia sebelumnya, betul. Karena dia belajar Taurat, dia belajar Alkitab. Jadi dia ngerti, dia tahu ada ayat itu gitu loh. Ya, cuma karena Mesiasnya belum datang, maka dia cari penyembuhan dengan cara yang aneh-aneh tadi, gitu sampai uangnya habis semua. Tapi begitu dia lihat Yesus, dia percaya ini Mesiasnya, karena Mesias bisa nyembuhin saya. Ya, dan yang tadi yang soal anaknya Yairus ini, ya Tuhan Yesus mengatakan orang yang mati itu seperti tidur gitu ya, karena itu sementara. Karena itu sementara, Tuhan akan membangkitkan dia. Kalau khusus anaknya Yairus ini memang Tuhan langsung bangkitin dia. Tapi istilah mati diganti tidur ini banyak di Perjanjian Baru untuk orang percaya. Karena kita akan dibangkitkan pada saat Tuhan Yesus datang. Jadi istilah yang digunakan adalah orang-orang yang tidur dalam Tuhan gitu. Ya. Oke, pantesannya Pak Mak, orang-orang karena Tuhan ngomong dengan imannya, maksudnya dari dari Tuhan ini kan manusia juga ya Pak Mak, Tuhan manusia juga ya. Pasti ada imannya enggak? Iya, kalau dikatakan iman itu kan artinya sebenarnya kepercayaan gitu ya. Jadi apakah Tuhan percaya kepada apa yang sudah dituliskan di firman Tuhan? Ya pasti.
Oh, pasti dia percaya ya. Jadi dari ini betul itu menunjukkan kepercayaan dari Tuhan Yesus sendiri sebagai orang Yahudi, bukan sebagai Tuhan gitu ya. Sebagai orang Yahudi bahwa orang mati pasti dibangkitkan. Itu juga betul. iya, ya, pantesan orang banyak mentertawakan dia karena nggak nyambung cara berpikirnya atau apanya dengan Tuhan Iya. gitu. Itu sih maksud saya Pak Mak. Berarti Iya, benar lagi ya dari benar. sudut pandang Tuhan. Apalagi yang ngetawain Yesus itu si peniup seruling sama perempuan itu perata profesional itu. Itu yang ngetawain Yesus gitu loh. Yang mereka yakin, mereka udah tahu anaknya udah mati. Ya, masa cuma tidur? Kalau tidur ngapain panggil kita gitu kan? Kita kan dibayar. Ngapain panggil kita gitu. Iya kan? Oke, makasih Pak Mak. Iya. Thank you Pak Mak. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada. Saya mau nanya Pak Mak, boleh? Ya, silakan. Iya, Pak Mak, izin. Kalau kita lihat di situ kan 12 tahun ya Pak. Saya mau menanyakan. Kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani, dalam 12 tahun itu kan bicara tentang angka kerajaan Allah ya Pak. Bisa nggak sih dikaitin begitu? Karena kalau kita lihat perkalian angka 12 itu, yang tadi itu adalah 3 bicara tentang 3 kekudusan, dan 4 menunjuk kepada Allah. Atau merupakan alam semesta. Jadi yang pada akhirnya itu menunjuk bahwa angka 12 itu dalam kalangan Yahudi merupakan simbol perbuatan antara manusia dengan Allah. Apakah dalam konteks itu Pak, 12 itu menandakan hal tersebut Pak? Gitu, Ya. bahwa hubungan manusia dengan Allah sebenarnya. Kalau kita lihat dalam angka yang muncul pada waktu itu Pak, Ya. seperti itu. Oke, makasih Pak Sugata. Ya, kalau kita melihat simbolisme Yahudi memang demikian gitu ya. Ada angka-angka spesial, 12 betul kerajaan Allah, 7 sempurna. Itu memang mereka kenal angka-angka seperti itu. Tetapi kalau di sini memang angka itu bisa diartikan demikian karena Markus dan Lukas mencatat gitu ya. Kalau di Matius kan cuma perempuan yang sakit mendalam 12 tahun, tapi nggak mencatat bahwa anaknya Yairus itu umur 12 tahun. Nah, kalau dua-duanya dimatchingkan, ya itu menunjukkan bahwa kesembuhan kedua orang ini bukan kebetulan sebetulnya. Bahwa Yesus memang menyembuhkan mereka di hari yang sama itu karena rencana Tuhan. Tentunya begitu. Dan kalau mau dikaitkan dengan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Sugata, ya betul. Ini bukti bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah mereka, yaitu kerajaan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Tentunya demikian. Ya, buat orang Yahudi betul, angka-angka itu semua ada artinya. Jadi kerajaan Allah sudah datang, inilah buktinya. Oke, ada satu lagi nih di chat dari Ibu Arik Pegawati. Malam Pak, minta maaf mau bertanya, apakah diperlukan iman atau percaya untuk menerima kesembuhan? Seperti orang yang buta di kolam Siloam, dia ditanya Tuhan Yesus, jawabnya tidak ada orang yang mengangkat aku, tapi akhirnya dia disembuhkan. Nah, ya ini yang kita harus paham ya Bapak Ibu ya. Tadi Tuhan Yesus juga mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu bukan berarti imannya yang menyembuhkan dia, tapi karena dia beriman bahwa Yesus itu Mesias, maka Yesus menyembuhkan dia. Jadi iman itu cuma sarana. Kesembuhan itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Iman itu sarana. Betul, orang yang di kolam Siloam itu tidak minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus gitu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang tanya kepada dia, apakah kamu mau disembuhkan? Gitu kan? Jadi dia nggak mencari Yesus untuk disembuhkan, enggak, beda. Tapi kesembuhan itu anugerah. Demikian juga dengan hal ini. Si anaknya Yairus mana punya iman, udah mati dia. Yang punya iman Yairusnya gitu ya. Yairusnya yang punya iman. Tapi Yairus juga percaya Yesus itu Mesias. Jadi kalau kita lihat iman yang benar itu bukan iman bahwa Yesus itu penyembuh, tapi iman bahwa Yesus itu Mesias. Dan dalam hal ini iman menjadi sarana. Bukan iman yang menyembuhkan, tapi iman menjadi sarana penyembuhan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mau memberikan anugerahnya, itu haknya Tuhan tentunya. Ya, jadi bahkan bagi orang-orang yang tidak beriman pun kalau mau Tuhan menyembuhkan, ya jelas bisa. Itu haknya Tuhan. Kita nggak bisa melarang dia. Ya,
Dan jadi jangan sampai kita berkata atau kita sampai misalnya menghakimi gitu ya. Orang ini nggak sembuh-sembuh pasti kurang iman. Jangan kayak begitu Bapak Ibu, please. Ya, jangan seperti itu, jangan. Kesembuhan secara mukjizat itu adalah benar-benar haknya Tuhan, anugerah dari Tuhan. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan apakah Dia mau menyembuhkan atau tidak. Ya, oke, terima kasih. Thank you Pak Mak. Pak Mak, Ya. saya jadi tergelitik buat menanggap yang mau nanya dari statement ini Pak. Silakan. Pak, pada zaman saat itu kan perjanjian lama itu kan mereka berpegangnya pada Taurat Pak ya. Iya betul. Seperti yang perempuan memakai jubah menyentuh jijitnya Tuhan Yesus itu, dia percaya akan ayat yang sayap mengenai sayap tadi Pak. Iya. Nah, iman itu kan hanya yang bukannya imannya bukan menyembuh, itu hanya sarana Pak ya. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dia begitu sebelum dia ketemu Tuhan Yesus, sebelum dia menyentuh jubah itu, perempuan ini kan udah tahu ayat ini. Iya. Nah, kalau di saat dia sentuh jubah jijit itu, dan ternyata dia tidak sembuh. Iya. Dan ternyata dia sembuh. Kira-kira pada saat itu, apakah imannya akan runtuh gitu? Karena pada saat itu kan pengertian mereka tentang di saat apalagi tuh wanita ini tujuannya hanya ingin sembuh. Kan beda dengan keselamatan yang kita pahami saat ini gitu Pak. Iya. Kalau saat ini kan ya kita sudah diajarkan seperti tadi Pak Mak sampaikan, disembuhkan atau tidak bukan bagian kita. Tapi kita tetap harus percaya Tuhan itu adalah yang sudah menyelamatkan kita, bukan dari penyakit, tapi dari nature dosa. Nah, tapi pada saat itu kan pemahaman mereka hanya ingin sembuh gitu, Pak. Iya, betul. Nah, menurut Pak Mak gimana Pak? Apa kalau saat mereka tidak sembuh, dia udah pegang jijit itu, tapi apakah dia imannya tetap kuat seperti Yairus tadi? Dia punya iman, tapi di saat Tuhan Yesus ternyata nggak berbuat sesuatu, apakah imannya tetap kuat gitu? Iya. Iya, kalau kasusnya seperti perempuan ini, gitu ya, si Veronica ini, kalau dia ternyata nggak sembuh, apa yang terjadi gitu ya? Nah, ya itu memang sulit dikatakan gitu, karena kondisinya ternyata dia sembuh gitu ya. Bahkan yang sembuh, yang kalau dilihat di Lukas kan, Yesusnya sendiri nggak tahu loh bahwa dia nggak sengaja menyembuhkan dia loh ya. Itu karena si Veronica pegang cip-cipnya dia, ada kuasa yang keluar kan. Yesusnya dikaget, siapa yang nyentuh aku gitu kan. Yesusnya sendiri nggak dengan sengaja mau menyembuhkan dia loh. Ya, jadi itu sebetulnya juga menunjukkan bahwa itu pekerjaan Tuhan sebetulnya, pekerjaan Bapa. Ya, melalui Roh Kudus tuh yang menyembuhkan dia lewat Yesus gitu loh. Jadi artinya imannya si perempuan ini memang dihargai. Iman bahwa kemesiasan Yesus itu dihargai banget. Ya. Jadi kalau nggak sembuh gimana ya sulit juga gitu ya, sulit juga. Cuma saya nggak tahu jawabannya. Kalau ternyata nggak sembuh bagaimana gitu ya. Nggak tahu juga saya jawabannya. Karena di sini kan memang Tuhan Yesus mau sengaja, bukan Tuhan Yesus mau sengaja gitu ya. Maksudnya Bapa sengaja menempatkan Yesus dalam posisi di mana dia harus lewat sana dan menyembuhkan perempuan ini. Sebetulnya kan begitu. Ya, kalau nggak sembuh mungkin ya bisa jadi dia nggak percaya juga, mungkin juga gitu loh ya. Kita nggak tahu jawabannya. Dan memang mereka orang zaman itu kan taunya dari perjanjian lama toh. Ya, jadi yang mereka tahu bahwa Mesias punya kuasa menyembuhkan, dan betul itu yang dia inginkan, dia ingin sembuh gitu kan. Dia nggak tahu bahwa Mesias ini membawa pengampunan dosa atau apa, dia juga belum mengerti gitu loh. Ya, cuma begitu berjumpa dengan Yesus, dia dicerahkan juga sih. Ya. Jadi Yesus tuh menyembuhkan bukan cuma penyakitnya tapi juga dosa-dosanya.
gitu ya. Oke, satu lagi terakhir kali ya. Ya. Dari Saudara Julius, malam Pak, kalau kasusnya Tuhan Yesus melakukan sedikit mujizat karena saudara-saudaranya tidak percaya, itu gimana ya? Karena mereka nggak percaya, maka Yesus tidak bisa banyak membuat mujizat. Ya di sini ini kan Tuhan kan menggunakan iman sebagai sarana gitu ya. Jadi kalau orang nggak percaya kepadanya, ya dia juga nggak menyembuhkan dia gitu. Dia juga nggak menyembuhkan mereka. Bahkan dalam Markus gitu ya, bahkan Tuhan heran gitu, banyak orang nggak percaya sama dia, jadi dia nggak membuat mujizat banyak. Ya kalau orang nggak percaya, dia nggak menyembuhkan gitu kan. Jadi sebetulnya itu konsekuensi logis saja, karena orang percaya kepada dia, maka dia menyembuhkan. Jadi yang menyembuhkan bukan imannya gitu, tapi Tuhan memberikan anugerah karena orang percaya kepada dia. Kalau orang nggak percaya, lalu buat apa dia sembuhkan gitu kan? Kecuali kasus khusus tadi seperti orang yang di kolam Siloam gitu ya, itu memang Tuhan mau menunjukkan sesuatu di saat itu gitu ya. Makanya Tuhan tanya, kamu mau disembuhkan nggak? Gitu kan, Tuhan juga tanya dulu loh. Apakah kamu mau sembuh gitu ya? Iya kan, dia juga tanya dulu gitu. Ya, jadi kalau orangnya memang nggak percaya, ini siapa sih gitu? Seperti orang-orang Farisi, ya Tuhan juga nggak mau sembuhkan dia lah. Ya, anugerahnya nggak diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya, karena anugerah Tuhan itu nggak murahan sebetulnya gitu loh. Tuhan ingin kita merespons anugerahnya. Kalau kita merespons dengan benar, maka dia memberikan anugerahnya pada kita. Gitu ya, Pak Julius ya. Nanti detailnya kita bahas di pertemuan mendatang tentang Matius 13 ya. Masih agak jauh. Thank you Pak Mak. Ya. Kita akhiri pendalaman Alkitab hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti 2 minggu lagi, karena sebelumnya mungkin pendalaman Alkitab itu kita 2 jam, tapi sekarang kita akan bikin 1 jam, tapi dalam sebulan kita bikin 2 kali.